mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Pembelajaran dari materi integrasi ekonomi global dan regional. Yang pertama, mengetahui sejarah GATT dan WTO. Yang kedua, memahami bagaimana perjanjian WTO dapat memengaruhi perusahaan. Yang ketiga, memahami kemungkinan implikasi perdagangan dari perjanjian perdagangan regional. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis perjanjian perdagangan regional. Yang kelima, mengenali sifat dan struktur perjanjian regional di dunia. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana perjanjian perdagangan regional memengaruhi ekonomi. Pada tahun 1976 dihadapkan pada prospek membangun kembali perdagangan dunia setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa negara mulai bernegosiasi untuk membatasi tarif di seluruh dunia dan mendorong perdagangan bebas. GATT menciptakan prinsip dasar non-diskriminasi dengan maksud untuk menempatkan semua penandatanganan negara pada pijakan yang sama untuk perdagangan dan mengurangi hambatan perdagangan. Prinsip non-diskriminasi GATT mensyaratkan bahwa perjanjian perdagangan antara dua negara berlaku untuk semua anggota negara GATT. Artinya, negara penandatanganan perjanjian harus memberikan perlakuan baik yang sama kepada semua negara GATT. Lalu babak final GATT adalah babak Uruguay. Negosiasi di Uruguay dimulai pada tahun 1986 dan berakhir pada tahun 1993 dengan kesepakatan untuk mengurangi tarif lebih jauh, meliberalisasi perdagangan pertanian dan jasa, dan menghilangkan beberapa hambatan non-tarif untuk perdagangan internasional, seperti penggunaan peraturan kesehatan yang berlebihan untuk mencegah impor. Sebagian besar yang terpenting, pembicaraan Uruguay juga membentuk Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk menggantikan GATT. Berbeda dengan GATT yang merupakan rangkaian perjanjian pemerintah, WTO ini adalah struktur organisasi formal untuk melanjutkan negosiasi perdagangan negara dan menyelesaikan perselisihan perdagangan negara antar anggota GATT. Sekarang, WTO ini terdapat 164 negara, naik dari 92 ketika pembicara GATT tahun 1986. Sebagai sebuah organisasi, WTO memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya pertama, mengelola perjanjian perdagangan berdasarkan GATT dan yang dinegosiasikan kemudian bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti PBB dan Bank Dunia. Kedua, memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Tiga, memantau kebijakan perdagangan negara anggota. Dan terakhir, menyediakan forum untuk negosiasi perdagangan saat ini dan masa depan. WTO berpendapat bahwa perdagangan bebas ini telah berhasil dilaksanakan di dalam dunia perdagangan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa WTO ini hanya berpihak kepada negara-negara maju saja. Ahli lingkungan melihat bahwa adanya perdagangan bebas ini telah mendorong perusahaan multinasional besar untuk memindahkan aktivitas produksinya yang dapat mencemari lingkungan ke negara-negara yang lebih miskin. Jadi di sini kepentingan komersial itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan lingkungan, kepentingan kesehatan, dan juga keselamatan. Bahkan, Serikat Pekerja juga itu melihat bahwa perdagangan bebas ini telah menjadi migrasi pekerjaan dari negara-negara dengan tingkat upah yang lebih tinggi ke negara-negara dengan tingkat upah yang lebih rendah. Perjanjian perdagangan regional. Perjanjian perdagangan regional adalah perjanjian di antara kelompok negara untuk mengurangi tarif dan mengembangkan standar teknis dan ekonomi yang serupa. Beberapa berpendapat bahwa perjanjian ini adalah langkah pertama untuk menuju globalisasi yang lengkap. Yang lain juga ada yang mengkritik bahwa perjanjian tersebut hanya akan menguntungkan bagi anggota kelompok perdagangan dan akan berbahaya bagi negara-negara miskin yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Secara teknis, WTO juga tidak sepenuhnya nyaman dengan adanya perjanjian perdagangan regional. WTO khawatir perjanjian tersebut dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara terhadap
negara-negara yang bukan anggota kawasan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 24 GATT, anggota WTO wajib memberitahukan kepada WTO ketika mengadakan perjanjian. Perjanjian ini harus diberitahukan kepada WTO untuk diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan yang telah disepakati oleh GATT dengan WTO. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang motivasi untuk perjanjian perdagangan regional. Dari tadi ngomongin dulu. Hah? Janji apa di malam ini? Janji seribu janji, janji apa di malam ini? Tak ada di rumah, malam ini jadi telaga. Kalau lagi presentasi kok kadang bantuin ya. Selanjutnya adalah motivasi untuk perjanjian perdagangan regional. Motivasi utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dalam akses ke pasar yang lebih besar, lebih banyak investasi asing, dan penggunaan sumber daya lokal yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu, apakah perjanjian perdagangan regional baik untuk bisnis? Secara umum, para ahli melihat RTA memiliki efek positif dan negatif pada perdagangan. Kedua kekuatan yang berlawanan ini disebut penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan. Penciptaan perdagangan terjadi ketika produksi berbiaya lebih tinggi di satu negara anggota diganti dengan produksi berbiaya lebih rendah dari negara anggota lainnya. Sedangkan pengalihan perdagangan terjadi ketika perdagangan berbiaya tinggi di antara negara-negara anggota menggantikan perdagangan dengan biaya lebih rendah produsen yang berada di luar perjanjian. Selanjutnya yaitu mengenali sifat dan struktur perjanjian perdagangan regional. Perjanjian perdagangan bebas bekerja. Struktur dan organisasi dari 3 kelompok. Kelompok-kelompok ini adalah Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. 3 kelompok perdagangan bebas terbesar ini menyumbang hampir setengah dari perdagangan dunia. Yang pertama, Uni Eropa. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Region didirikan sebagai bagian dari perjanjian Maastricht. Kebijakan Uni Eropa mencakup sejumlah kerjasama yang berbeda, yaitu 1. Pengambilan keputusan yang otonom. Komisi Eropa mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara, dan liberalisasi. 2. Harmonisasi. Hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif Uni Eropa yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa. 3. Kooperasi. Negara-negara anggota yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. NAFTA menghubungkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dalam blok ekonomi yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara bebas. NAFTA memiliki 2 badan pengatur utama. Yang pertama ada Komisi Perdagangan Bebas dan Koordinator NAFTA, dan yang kedua ada Badan Penyelesaian Sengketa Utama atau Sekretariat NAFTA. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 2 badan pengatur utama NAFTA. Yang pertama ada Komisi Perdagangan Bebas dan Koordinator NAFTA. Komisi Perdagangan Bebas terdiri dari perwakilan tingkat kabinet dari 3 anggota negara. Komisi ini mengawasi pelaksanaan perjanjian NAFTA oleh komite dan kelompok kerja bawahan. Koordinator NAFTA bertanggung jawab atas pengelolaan NAFTA sehari-hari seperti perdagangan barang, aturan asal barang, bea cukai, perdagangan dan subsidi pertanian, investasi dan jasa, serta perpindahan lintas batas pelaku bisnis, misalnya standar visa dan izin kerja. Yang kedua, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Utama atau Sekretariat NAFTA. Sekretariat NAFTA bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota. Mereka mengkoordinasikan penyelidikan dan penyelesaian perselisihan di bawah NAFTA. Dan yang terakhir adalah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. APEC merupakan konfederasi longgar 21 negara dengan perjanjian kawasan perdagangan bebas yang tidak mengikat. APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang mengatur negara-negara anggotanya. Sebaliknya, perjanjian yang ada bersifat sukarela dan dicapai melalui konsensus. Dan
negara anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Republik Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan juga Vietnam. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, dalam kehidupan ekonomi, suatu negara tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk memudahkan hubungan negara-negara tersebut, akhirnya dibuat berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Organisasi ekonomi internasional tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat setiap negara. Siapa yang tidak mengetahui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? There's many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries, differing so much in race and religion, in language and culture. Atau Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara yang lebih kita kenal dengan sebutan ASEAN. On August 8, 1967, 5 leaders, the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand, sat down together in the main hall of the Department of Foreign Affairs building in Bangkok and signed a document. By virtue of that document, the Association of Southeast Asian Nations, commonly known as ASEAN, was born. Keduanya merupakan organisasi negara-negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalin perdamaian dan persahabatan di berbagai bidang. Kedua organisasi tersebut hanyalah contoh dari banyaknya organisasi negara-negara yang ada untuk saat ini. Namun, di antara keduanya, tahukah kalian letak perbedaannya? Ya, benar sekali. Jika melihat dari sisi keanggotaannya, PBB merupakan organisasi yang boleh diikuti oleh semua negara. Bisa dikatakan organisasi ini tidak terbatas oleh wilayah tertentu. Namun, untuk organisasi seperti ASEAN hanya terbatas oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dari penjelasan singkat tersebut, organisasi-organisasi dunia dapat kita bagi dan kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu organisasi global dan organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Sedangkan organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas. Itu artinya tidak terbatas pada kawasan apapun. Beberapa organisasi yang masuk di dalam kelompok organisasi regional diantaranya adalah ASEAN, NATO, SEATO, Pakta Warsawa, Masyarakat Ekonomi Eropa, APEC, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk organisasi global diantaranya adalah PBB, WTO, OPEC, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 ikut aktif dalam keanggotaan organisasi dunia baik yang bersifat regional maupun global. Di antaranya adalah menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN, berperan aktif dalam perdamaian dunia, dan tentunya masih banyak lagi.